Bapak Bibi Haryono, Bapak Andi Zaharudin, Ibu Andi Kurnia, dan Ibu Andi Saad. Demikian beberapa penyampaian kami. Lebih dan kurangnya para bapak-bapak, pada ibu-ibu kami mohon maaf. Pada Allah dan Rasulnya kami mohon ampun dan tobat. Jadi dengan ucapan saya taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di antara Al-Quran dari Nasu Bayinat dengan Huda wal Furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, di mana pada malam yang berkenan di bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini kita masih senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat isya secara berjamaah dan insyaallah sholat tarawih secara berjamaah pula. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima dan melipat gandakan amal-amal pada kita, amin ya rabbal alamin. Salam dan taslim yang telah kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di malam yang 26. Jadi tinggal berapa hari lagi, tinggal berapa malam lagi kita bersama-sama di dalam bulan suci Ramadan ini. Sekitar 3 atau 4 malam, malam 26, 7, 8, 9, 4 sampai 5 malam. Oleh karena itu tentunya perlu kita muhasabah, mengingat-ingat sejauh mana kita mempergunakan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya jemaah sekalian, bulan suci Ramadan ini akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala amal-amal yang telah kita laksanakan. Dan tentu bulan suci Ramadan tahun depan 1444 Hijriah kita sampai, dan tentunya kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita bisa sampai dan bisa menjalankan lagi sebagaimana yang telah kita laksanakan. Oleh karena itu jemaah sekalian, terutama di akhir-akhir bulan Ramadan ini, sebagaimana dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tanpa semangat, tanpa bergairah, bukan berkurang. Kalau bilang dasar tambah gaspol, karena semakin akhir semakin pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat menjanjikan. Apalagi di akhir-akhir bulan suci Ramadan, ada satu malam yang kita dambakan, baik kita umat Muhammad yang pendek-pendek umurnya, yaitu malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan dikatakan, ditanya oleh Rasulullah, kapan turunnya malam Lailatul Qadar? Yaitu yang mampunya bahwa malam Lailatul Qadar itu turun di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Sehingga Rasulullah di akhir bulan suci Ramadan
Dia menyingsingkan lengan badan, melipat daripada tempat tidurnya, kemudian mengencangkan daripada ikat pinggangnya. Artinya apa? Bahwa dia melipat tempat tidur Rasulullah, ya, sedikit sekali tidurnya, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya pada akhir 10 Ramadan Rasulullah tidak melaksanakan hubungan suami istri, ya, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tidak dilarang pada malam hari. Oleh karena jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, amalan-amalan apa saja yang kita laksanakan di dalam hal mencari daripada malam Lailatul Qadar. Ya. Yang pertama yaitu adalah bagaimana kita menjaga daripada salat 5 waktu kita dengan tepat waktu secara berjamaah, terutama salat Isya dan salat subuh. Kenapa? Karena salat Isya yang dilaksanakan secara berjamaah itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu sama dengan orang yang berdiri setengah malam untuk beribadah secara terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salat subuh pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan orang yang berdiri semalam suntuk beribadah tidak putus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang melaksanakan salat Isya secara berjamaah dan salat subuh secara berjamaah, maka dia akan mendapatkan yaitu Lailatul Qadar. Apalagi dilaksanakan dari awal bulan suci Ramadan sampai akhir. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang harus kita jaga. Ada perubahan dari sebelum datangnya bulan Ramadan dan setelah datangnya bulan suci Ramadan. Ya. Ada orang ambil perumpamaan dengan ular dan ular. Ya, kalau ular berganti kulit dari dulunya, ya, mengerikan, menakutkan, setelah berganti kulit sama, tetap mengerikan. Ya, beda dengan ular. Ya, kalau dia berpuasa, mengadakan perubahan dalam dirinya, maka dia tidak berubah lagi menjadi ular, tapi berubah menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, itulah yang diharapkan dengan datangnya bulan suci Ramadan ini merupakan tarbiyah diri kita. Ada perubahan dari kemarin, ada perubahan daripada salat berjamaah kita, ada perubahan daripada akhlak kita, ada perubahan daripada puasa kita. Bagaimana setelah Ramadan kita masih melaksanakan puasa-puasa sunnah? Karena amalan yang pertama kali hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salat kita di hari kemudian. Awalul hasab yaumil qiyamah salat. Amal yang paling pertama diperiksa oleh Allah adalah salat kita. Kalau bagus salat kita, maka seluruh amal yang akan ikut baik. Tapi sebaliknya buruk salat kita, maka akan mempengaruhi amalan-amalan kita yang lain. Ini yang pertama dia melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu salat Isya dan salat subuh secara berjamaah. Salat subuh inilah salat yang dilihat oleh pergantian daripada malaikat. Shift malaikat terganti pada waktu fajar, dan itu terganti antara yang menjaga malam sampai siang. Jadi ada 2 malaikat yang menyaksikan orang-orang melaksanakan salat subuh. Kenapa salat itu besar sekali daripada pada disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jemaah sekalian, yang kedua, salat tarawih yang senantiasa kita laksanakan secara berjamaah. Ya. Karena pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis Rasulullah maupunnya bahwa orang yang melaksanakan salat tarawih berjamaah, maka pahalanya di sisi Allah sama dengan orang yang berdiri semalam untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi orang yang melakukan salat tarawih ini, maka dia pantaslah mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu mulai daripada terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak daripada bacaan-bacaan Al-Quran. Jemaah sekalian, orang yang tidak lalai adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran sebelum tidur, dan orang yang membaca Al-Quran
minimal 100 ayat sebelum tidur, maka ini pun dihitung pahalanya oleh Allah sama dengan orang yang beramal semalam subuh. Ya. Al-Quran merupakan pedoman hidup kita, apalagi bulannya Syahrul Quran, di mana kitab-kitab suci Allah diturunkan, kitab Taurat diturunkan pada bulan suci Ramadan, kitab Zabur diturunkan pada bulan suci Ramadan, kitab Injil diturunkan dan Al-Quran diturunkan. Ya, namun Al-Quran ada mengatakan hari malam ke-17, ada mengatakan malam ke-27. Dan Rasulullah berpesan kepada kita, "Nawwiru buyutakum bitilaawatil Quran." Sinarilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Karena orang yang baca Al-Quran maka akan memancarkan cahaya ke langit dan dilihat oleh penduduk langit. Ya, ada cahaya putih yang naik, dan di situ Allah menurunkan keberkahan di mana cahaya itu akan keluar. Yang materi dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, amalan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu selama bulan suci Ramadan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma inni afuwun qaribun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, menyukai yang meminta ampun, maka ampunilah saya. Inilah doa yang diajarkan baginda Rasulullah. Ya, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal-amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu dan dosa-dosa kita diampuni olehnya. Karena jemaah sekalian, ada satu riwayat daripada Ibrahim bin Adam. Ya, dia dalam keadaan meninggal anak kecilnya. Kemudian dia sangat bersedih. Tiba-tiba Ibrahim bin Adam ini bermimpi. Ya, dia bermimpi berada di alam akhirat, di padang mahsyar. Pada saat itu dia melihat ada ular yang senantiasa mengejar daripada Ibrahim bin Adam. Dia berlari sekencang-kencangnya berlari, tapi ular ini senantiasa mengikuti dari belakang. Ular yang sangat besar, merah matanya, seakan-akan mau menelurkan daripada Ibrahim bin Adam ini. Tapi tiba-tiba di dalam pelatihannya, dia mendapatkan seorang syekh yang berjubah putih, bersih. Kalau dia mendatangi, wahai syekh, tolonglah saya. Maka syekh ini mengatakan, lanjutlah, saya tidak bisa menolongkan. Ya, lanjutlah. Maka dia tetap berlari. Mungkin ada amalnya yang bisa menolong kamu. Maka berlari terus menerus. Maka dia mendapatkan daripada anaknya, ada anak-anak kecil, ya, yang semuanya menunggu daripada orang tuanya. Dan anak kecil ini dipersilahkan masuk ke dalam surga, tetapi tidak ada yang mau masuk sebelum orang tuanya juga masuk dan semuanya masuk surga. Maka inilah anak yang menolong. Kemudian Ibrahim dia kembali mengatakan, bertemu dengan Syekh ini, wahai Syekh, siapa sebenarnya dirimu? Maka Ibrahim dia mengatakan, Syekh ini mengatakan, saya adalah amal-amal kebaikan. Dan siapa ular itu yang mengejar saya? Maka itulah amal-amal keburukan. Jadi jemaah sekalian, dia mengatakan, saya tidak bisa menolong karena amal kebaikan kurang dan amal keburukan banyak. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, marilah kita memperbanyak amal-amal kebaikan semaksimal mungkin di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini. Ya, dan marilah kita bertobat terhadap segala kehilapan, kesalahan, dosa-dosa kita yang pernah kita laksanakan di masa yang lalu. Karena bulan ini bulan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan salat tarawih merupakan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa merupakan jalan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dan sebenarnya Allah akan mengampuni dosanya. Siapa yang berdiri salat pada bulan suci Allah akan mengampuni daripada dosa-dosanya. Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri melaksanakan salat Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kesempatan mereka Allah Subhanahu tidak bisa sia-siakan berdoa semaksimal mungkin, sehingga kita kalau dalam bulan suci Ramadan sesuai dengan target kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf Allahumma muwaffiq wa aqim. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.